itu kan saya ada revisi di latar belakang. Ya, oke. Heeh, itu Hmm. sudah saya revisi, kemudian belum ada feedback, Pak, kebetulan. Oh, anu sudah diunggah ya? Sudah, Ya, oke. sudah saya Hmm. eh, di kolom komentar juga minta feedback, tapi belum ada feedback, Pak. Ya, itu diunggah di LMS apa di Anisekat? Di itu, Pak, yang form untuk Oh, ya, oke. progres. Ya, oke, 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 oke. Ya, Berarti sudah di anu ya, sudah ada di apa itu? Isyakat iya, ya? Oke. iya, Di LMS ya? iya di LMS. Oke. Ada di T apa sistem informasi? Sistem informasi, Oke, ya udah, ya. Oke, saya cek dulu ya. Hmm. ya, Pak. Oke, yang lain gimana? Silakan. Iya, iya. Pak, kalau saya boleh secara pribadi nggak ya? Ini kan, kalau cara pribadi nggak boleh. Ini kan kayak gitu Oh, harus harus apa itu? Harus ini ya, apa itu disampaikan dalam forum ya. Karena dalam urusan-urusan seperti ini kan ilmiah ya. Ilmiah itu ya kita terbuka saja. Ya nggak ada satu yang apa itu perlu di ini kan dikhususkan ya. Itu saya buka di forum mana? Di forum oh, oh, enggak, belum kirim, Pak. Cuma baru kepikiran aja. oke. Anda bisa tuh unggah di LMS, nanti saya berikan komentar. Di forum tugas ya kalau nggak salah ya, Saudara Melati. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Kok nggak ada ya? Di Di forum tugas bukan? sebentar, Pak. Kok nggak ada ya? Di mana? Oh ini teh, ya KP ya. Oh iya ya. HP, Pak. Oh iya KP. Oh iya ya. Oh iya. Oke, KP. Ya ya ya. KP itu. Oh ya, tugas ya. Dokumen progres laporan KP ya. Oke. Oke. Ya ya. Melati ya. Oke. Hmm. Nah, di dalam kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa akademik ya, itu dilarang menggunakan bahasa apa itu eksklusif ya, bahasanya harus bahasa inklusif. Nah, jadi bahasa inklusif itu bahasa yang terbuka ya. Jadi tidak boleh menyebutkan saya, kami, itu nggak boleh. Apa itu Melati. Halo, Iya, Pak. halo ya. Jadi tidak boleh menggunakan istilah saya, kami, gitu ya. Oh, Gitu ya. Jadi misalkan Anda mau cerita apa sih ini gitu kan, latar belakang ya. Latar mm, belakang ini gitu kan, itu Anda ya mau menyampaikan bahwasannya tempat kerja gitu kan, mm, tempat bekerja ya, tempat kerja. Nah, tempat kerja itu sampaikan aja di suatu perusahaan X ya yang bergerak di bidang apa jasa misalkan ya. mm, Itu uraikan perusahaan ini ya kan apa itu membuat satu rancangan sistem mengenai apa itu database ya atau juga web information system gitu ya yang mm, berfungsi sebagai layanan ya, di mana bla 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 dan seterusnya gitu ya.
Nah, gitu. Jadi jangan menggunakan kata saya. Oh iya Pak. Ini Itu di mana ini? bagian mana ya Pak? Nah, oh ini sudah ada ini. Sudah ada. Oke, ya. Oke, saya pasti di sini ya. Oke, Oh iya. kelihatan ya. Mm-mm. Oke, apa-apa yang lain juga nyimak nggak apa-apa ya. Ya. Laporan kerja praktek. Nah, bagus ya. Perancangan sistem inventory spare part mesin produksi. Ya, berarti Anda merancang sistem inventory gitu ya. Spare part mesin produksi. Nah, bagus ya. Gitu. Nah, kalau judul tugas akhir itu judul KP gini disebutkan tempat KP-nya nggak apa-apa gitu ya. Oh iya. Nah, sebutkan. Tapi kalau tugas akhir nggak perlu ya. Kalau Mm-mm. tugas akhir itu nggak penting menyebutkan. Karena apa? Karena Anda mengusulkan metode ya. Iya. Kalau ini Anda gitu kan membahas suatu metode pada penerapannya di suatu lokasi, di suatu apa itu, di suatu instansi itu boleh ya gitu ya. Gitu. Ya. Oke, yang penting adalah apa yang mau kita sampaikan ini adalah menjaga unsur kerahasiaan dari perusahaan. Itu intinya Mm-mm. ya. Iya Jadi Pak. mana yang bisa kita tampilkan dan mana yang tidak itu harus kita ketahui ya karena itu nanti berhubungan dengan hukum ya. Ya. Jadi kalau kan di situ misalkan nih ada spare part yang dipatenkan sama dia. Nah, Mm-mm. ya Anda tanpa seizinnya gitu kan membahas dan itu nggak boleh nanti bisa jadi masalah ya. Gitu. Iya Pak. Jadi Anda sebutkan makanya selalu saya sampaikan gitu kan kalau kita mencantumkan nama perusahaan itu cari yang aman supaya tidak jadi masalah gitu ya. Gitu. Iya. Karena pernah masa saya itu dikomplain disuruh minta maaf permohonan minta maaf karena apa? Karena secara tidak sengaja menyampaikan rahasia perusahaan. Nah, itu kan berbahaya itu, ya. Mm-mm. Ya berbahaya bagi bagi kita orang akademik itu nggak bahaya, wong itu kan metode, ya. Tapi bagi mereka bisnis itu berbahaya karena kan saingan, gitu ya. Nah, itu harus kita pahami ya konteks-konteks seperti itu ya, Iya gitu. Pak. Ya, oke, ini bagus ya, bagus. Oke, apa ini? Hmm. This study, coba saya bahas sedikit. This Mm-mm. study was conducted through practical work in the relevant company to analyze the existing needs using this. Nah, ini kan, nah, berarti kan ini metode ini. Mm-mm. Nah, ini sampaikan aja di atas, ini kan bagus metode ini. Metode PIS ini. PIS framework, Mm-mm. ini kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini sampaikan di atas, ya. Metode yang digunakan untuk, apa itu, merancang, apa itu, merancang ini ya. Iya. Merancang inventory ya. Iya. Nah, ini bagus ini. Ini sampaikan sebagai sebagai hasil khusus daripada pekerjaan Anda. Mm. Mm. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus di-highlight sebagai suatu metode, ya, Mm. gitu. Oke. Hmm. Oke. Dalam dunia apa gitu ya, bla bla bla. Hmm. Hmm. Oke. Yang pasti ini anu ya, ini diketik sendiri ya. Anda buat Iya. resume sendiri ya. Iya Pak. Anda tidak copy paste dari dokumen yang lain ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, bagus ya. Jadi Anda kalau mengetik sendiri bagus ya, jangan copy paste dari sumber lain ya. Iya. Oke, karena kalau ketahuan nanti akan bisa jadi masalah ya. Jadi Unsia sudah punya software Turnitin untuk mendeteksi kesamaan dokumen ya. Jadi Oh kita harus iya. hati-hati ya. Hmm. Oke, bagus. Ya bagus. Tujuan dari kerja bakti ini adalah sebagai berikut. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya kan satu gitu ya. Mm-mm. Jadi adalah tujuan satu mempelajari cara kerja sistem inventory gitu kan. Mm. Iya. Nah, itu dulu gitu ya. Mm. Jadi ini ini nomor kedua dan seterusnya. Tapi Anda mempelajari dulu gitu kan. Pelajari sistem inventory itu seperti apa gitu ya. Iya Pak. Dan mencari tahu gitu kan apa itu peningkatan kinerja sistem inventory gitu kan yang dirancang dengan metode tertentu misalkan ya.
itu boleh ya. Nah, ini sebenarnya udah bagus ini ya. Memungkinkan seluruh pihak ini kan nggak penting ini ya. Iya, Memungkinkan Pak. pihak terkait memantau gitu ya kan. Ini kan bukan urusan Anda, ini kan urusan mereka gitu ya. Mm-mm. Nah, mana yang itu merupakan pekerjaan Anda? Karena ini Anda Mm. nggak mungkin gitu kan menyuruh Pak pakai software saya seluruh orang kantor gitu. Nah, itu yang ya Iya. itu sebagai suatu outcome ke depan boleh. Tapi kalau itu sebagai suatu tujuan, Anda kan nggak mungkin merintahkan semua orang untuk pakai perusahaan Anda. Iya. Nah, gitu ya. Iya, Jadi Pak. cari tujuan yang itu adalah sesuai dengan studi Anda, ya. Studi Anda Mm. itu mempelajari cara kerja sistem, gitu kan? Untuk apa? Untuk mengetahui proses daripada pengolahan data inventory, gitu kan? Mm-mm. Nah, secara lebih spesifik lagi apa? Mencari tahu metode yang digunakan untuk merancang sistem inventory. Nah, gitu kan? Mm. Iya, Semakin spesifik, semakin bagus. Sampai Pak. akhirnya Anda menemukan suatu masalah. Ternyata gitu kan, sistem Mm-mm. inventory ini gitu kan tidak bisa digunakan, tidak memiliki compatibility dengan integrasi dengan database yang misalkan transaksi keuangan, misalkan maintenance, aset dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan kita bicara integrasi. Nah, atau juga skalabilitasnya. Nah, Mm-mm. gitu ya. Nah, gitu. Oke, permasalahan. Nah, permasalahan itu oke. Oke. Oke, ini bagus ya. Tinggal disempurnakan aja ya. Iya, Pak. Sempurnakan ya. Oke, kemudian analisa masalah dengan metode bisa. Oke, bagus ya. Analisa masalahnya. Oke. Nah, ini sebelum Anda di sini gitu kan, berarti Anda menggambarkan dulu cara kerja daripada sistem inventory yang ada di sana. Ya, Oh. di bab sini ya. Ada masalah apa? Nah, Anda kan klaim menggunakan metode BIS untuk menganalisa masalah di sana. Mm-mm. Nah, hasilnya apa di sini? Nah, gitu ya. Ini kan Mm. belum ada hasilnya ini. Iya. Nah, kami metode PIS kan ada outputnya itu, metode PIS ini. Ya, jadi Iya, Pak. metode PIS itu ada step-stepnya. Setiap stepnya itu menghasilkan output. Nah, output itu dianalisa, baru ketemulah suatu rumusan masalah, gitu kan? Dari rumusan Mm-mm. masalah itu, Anda mengusulkan adanya suatu metode. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena dari hasil penelusuran itu penelusuran referensi ya Mm-mm. compatibility, integrasi database itu bisa diberikan solusi dengan metode tertentu. Nah, gitu sehingga nanti Anda merancang inventory database-nya. Nah, gitu ya. Nah, dengan ini gitu ya, dengan yang ini Anda lakukan di sini. Nah, iya. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Gitu aja ya. Iya, Nah, Pak. Makasih, Pak. oke, kerjakan segera ya. Oke. Iya. Hmm. Oke, bagus ini ya. Berarti progresnya melatih sudah bagus ya. Tinggal disempurnakan sedikit ya. Hmm. Oke, selanjutnya siapa? Halo? Eh, punya Rio boleh Pak? Ya boleh Rio, Rio. Ria. Rio mana Rio? Aku buka lagi di situ tadi ya. Udah diupload di LMS Pak. Oke ya ya ya. Oke. Oke. Nanti saya berikan komentar di sini ya, Melati ya. Ya, Nanti saya tulis di LMS nanti ya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih. Oke bagus ya. Hmm. Oh, Rio informatika ya? iya Pak, informatika Pak. Oke, sorry sorry. Ya ya. Hmm. Judulnya apa Rio judulnya? Iya, halo, maaf Pak, tadi lagi tuh Oh nggak bisa ulang lagi. dibuka. Eh, eh, nggak usah dibuka ya Pak? Oh, bentar Pak, saya open access Pak. Mm-mm. Oke, jadi tugas KP ini saudara sebetulnya adalah
Anda waktu itu mempelajari suatu metode di instansi itu Anda punya data-datanya. Datanya di resume kayak si itu melatih tadi ya. Nah, data-data inventory itu misalkan ya, itu misalkan Anda mendapatkan performansi database-nya. Gimana cara ngukur performansi database-nya, melatih? Gimana caranya? Sudah tadi kan? Oke, sudah ya. Ini bagus ini ya, Rio. Oh, ya. Ini udah bagus ini. Ya, FTTH. Ya, FTTH. Kota Bengkulu ya. Iya, Pak FTTH, Pak. Oke. Fiber to the home. Oke, bagus ya di Kota Bengkulu. Oke. Nah, itu bagus ya kayak gini ya. Studi perancangan pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Bengkulu ya. Nah, ini aman nih kan tidak menyebutkan nama perusahaannya kan ya. Ini operator nggak ini? FTTH ini. Iya, gimana, Pak? Itu operatornya ada operatornya nggak di sana itu? Kalau nama operator OP-nya ada, Pak. Cuman nggak saya sebutin, Pak. Nah, bagusan gitu aman ya Anda ya. Coba tidak jadi masalah. Nah, ini kan. Ini kan. Betul ya? Iya, itu nama perusahaannya, Pak. Cuman Nah, providernya nggak saya sebutin, Pak. oke. Bagus ya. Lebih baik gitu. Supaya nggak jadi masalah ya. Karena di situ memang ada hal-hal yang kita ketahui ya. Mereka kan bisnis ya. Iya, benar, Pak. Karena saingan dengan provider yang lain. Nah, gitu harus. eh, Makanya nanti Anda jangan dilaporkan semuanya ya. Laporkan yang secukupnya saja ya. Gitu ya. Apa itu? Eh, Iya, siap. Jangan dilaporkan secara vulgar gitu jangan ya. Karena mereka itu harus kita jaga juga. Mereka kan bertanggung jawab menghidupi banyak orang di sana ya. Ya, kita ngambil aja yang akademik ya. Yang ilmiah dan akademik yang itu perlu dilaporkan ya. Yang lain-lain nggak usah dilaporkan. Oke, ini bagus ya. Hmm. Apa itu fiber to the home? Apa? Halo? Nah, ini Iya. ini masih kurang ini ya. Oh iya, siap, Pak. Nah, Coba tambah lagi, Pak. Anda menyampaikan latar belakangnya jangan PT YFC ini, gitu jangan, nggak usah ini, ya. Latar belakangnya itu apa yang paling bagus? Rio. Oh, terkait dengan kebutuhan jaringan atau Nah, infrastruktur jaringan kan, ini network infrastructure kan, halo. iya, Pak. Nah, infrastruktur jaringan, ya, infrastruktur akses, ya kan. Orang itu sekarang butuh, butuh bandwidth yang besar, gitu kan, butuh Iya, Pak. butuh akses yang cepat gitu kan. Nah, teknologi yang bisa memenuhi itu quality of service daripada satu jaringan di era sekarang dari ini ya. Satu, quality of service jaringan itu ada berapa? Ya.
speed, kecepatan, gitu kan? Kecepatannya Ya. nggak bisa lelet zaman sekarang, gitu ya. Orang kalau jaringannya lelet udah tinggal, gitu ya. Speed, nah, dua adalah connectivity, ya, ketersambungan. Berarti nggak boleh putus jaringannya. Dalam cuaca apapun nggak boleh putus, ya, karena orang itu menggunakan jaringan internet ini sebagai e-bisnis, gitu kan, zaman sekarang, ya. Dia nggak boleh putus, ya kan, sedikit pun, ya, karena di situ ada pemantauan real time, gitu kan. Speed, connectivity, kemudian availability, ya, ketersediaannya bisa diakses secara mobile di Kota Bengkulu. Nah, gitu kan. Kemudian empat adalah apa? Reliability, ya, keterandalan jaringan. Jaringannya kuat, ya. Jadi jaringan kuat. Jadi kuat itu mengacu kemana? Mengacu kepada metrik jaringannya, ya, throughputnya, latensinya, gitu ya. Nah, gitu nanti Anda pas gitu ya. Jadi Anda ngomong Ya. kebutuhan jaringan di Kota Bengkulu di sana. Nah, halo. Siap, Pak. Nah, kita sampaikan kebutuhan Kota Bengkulu di sana, ya. Kota Bengkulu di sana itu kota yang berkembang, ya. Sekarang rakyat itu pemerintah Bengkulu menyadari adanya smart city, gitu kan. Ya, Iya, kebutuhan Pak. bandwidth internet semakin tinggi, ya. Sampaikan situ, ya. Baru nanti adalah untuk memenuhi semua kebutuhan itu diperlukan network akses. Nah, salah satu network akses yang bisa yang gitu ya, yang murah gitu ya, yang bagus gitu. Intinya kan gitu yang kita sampaikan ya. Itu adalah fiber to the home. Baru di situ apa itu fiber to the home dibahas secara singkat. Nah, gitu ya. Gitu. Itulah latar belakang. Oh Jadi, iya, siap, Pak. nah, kemudian masalahnya Anda kan mau merancang jaringan tuh fiber to the home. Apa masalah yang dimunculkan? Nah, gitu ya. Masalahnya adalah fiber to the home ini adalah berfungsi sebagai distributed network access, betul kan? Distributed network access. Apa Iya, mau Pak. kita distribusikan? Yang mau kita distribusikan adalah bandwidth internet, gitu kan? Dengan cara apa? Nah, itu ada masalah. Banyak sekali masalah di situ yang dimunculkan. Satu dari si topologi kota Bengkulu ya. Topologinya kenapa? Pak ini gabungan Pak, gabungan antara Tri, Star, Bus. Nah, mana ya betul rancangannya? Nah, gitu nanti kan Anda mau bahas dari siapa ya? Dari sisi topologinya apa dari sisi ininya? Rio, arsitekturnya. Dari infrastrukturnya sih, Pak. Nah, dari infrastruktur berarti dari arsitektur ya. Iya, Pak. Nah, nanti di situ berarti Anda menyampaikan masalah infrastruktur ada masalah apa di situ, ya, di fiber to the home itu, gitu, ya. Siap, siap, Pak Ucu. Ya wes, itu segera dilengkapi ya, segera Oh dilengkapi. iya, siap, Pak. Nanti teorinya fiber to home juga juga dilengkapi juga ya, fiber to home itu, ya. Oh iya, siap, Pak. Saya senang ini, topik ini bagus ya. Jadi nanti Anda sampaikan juga parameter quality of service-nya, ya. Parameter quality of service-nya sama apa itu network metricnya, ya. Kemudian rancangan arsitekturnya, gitu ya. Sampai juga bila sampai topologi pun juga perlu nggak apa-apa ya. Jadi usulannya adalah arsitektur seperti jaringan fiber to the home. Nah, gitu kan. Dari operator sampai ke user, mobile user. Nah, kurang lebih gitu. Ya, Oh iya, siap, Pak. tentu tidak semuanya ya. Anda bikin model lah, satu atau bikin model aja ya. Namanya juga usulan ya kan. Kan kita nggak usulan yang betul menggambarkan kota Bengkulu semuanya gitu. Syukur-syukur Anda mau juga nggak apa-apa juga. Tapi kan nggak bagus ya, karena kan di situ kan ada rahasia perusahaan ya. Jadi Oh iya, skill scalability yang representatif yang menggambarkan bahwa fiber to the home ini gitu ya diterapkan untuk berapa node. Nah, gitu kan satu node berapa akses gitu kan. Nah, iya, Pak. gitu ya. Gitu. Siap, Pak. Nah, itu perancangannya mengacu kepada siapa? Mengacu kepada jumlah user. Satu user alokasinya berapa? Nah, gitu kan. Jadi Anda merancang arsitektur jaringan ini mengacu kepada kebutuhan user juga, ya. Demand-nya user ya. Pak, user ini ada 2.000 pelanggan. Gimana Anda merancangnya? Halo. Iya, iya, Pak. Nah, gimana sih kamu ini? Ya, ya, ada 2.000 pelanggan. Gimana cara merancangnya?
Yang pasti butuh itu dulu Pak, perangkat infrastruktur yang memadai dulu Pak, seperti yang Nah, oke. wifi dan lain-lain. Ya, pelajari dulu ya kebutuhan bandwidthnya berapa gitu kan. Jadi kita merancang jaringan itu pertama itu berapa akses yang mau kita share kan gitu. Karena di situ kan Iya, kita itu merancang jaringan itu kan sama saja kayak bagi keran air. iya benar Pak. Nah, gitu kan keran air ini berapa gitu ya. Jumlah yang membutuhkan air ini. Debitnya berapa? Nah, kayak gitu aja alokasinya sederhana ya. Analogi Oh, sederhananya ya gitu. siap siap Pak. Oke, segera dilengkapi ya Rio ya. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Yang penting semangat ya, kerjakan segera. Ya, Oke, siap Pak. oke, segera siapa selanjutnya? Halo? Halo? Ya, oke. Saudara-saudara, insya Allah hari Sabtu saya buka lagi ya. Jadi nanti Anda siap-siap ya. Yang belum-belum nanti itu segera diunggah di itu di LMS. Kemudian saya berikan komentar ya. Baik, Pak. Oke, cukup ya. Melatih sama Rio ya. Sama yang lain juga ya. Oke, Iya, Iya, Pak. siap. seperti Makasih buat, banyak Pak. segera dilengkapi ya. Jadi bikin yang mudah saja. Yang mudah ya yang mudah. Yang penting adalah Anda punya datanya, gitu ya. Iya. Seperti melatih tadi udah bagus ya. Tinggal dilengkapi data-datanya saja. Data hasil pengamatan cara kerja inventory. Nah, gitu aja. Sehingga Anda punya data untuk mengindikasikan adanya suatu masalah di situ. Nah, gitu kan. Hmm. Jadi Anda sudah mengamati, Pak, ini masalahnya seperti ini, Pak, ini kurang bagus. Ya, kita nggak boleh mengatakan kurang bagus kalau nggak ada datanya. Nah, data itu dianalisa dengan metode Anda tadi itu, ya. Iya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, bagus. Ya, kita ketemu lagi hari Sabtu insya Allah. Ya, silakan ditunggu ya. Dan saya umumkan di LMS ya. Iya, Pak. Selamat malam, selamat belajar kembali. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak. Ibu.